Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 27 Agustus 2025 merupakan peringatan wajib Santa Monica. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari, dan renungan ditulis oleh Katarina Sugiyarti. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Kasih, pada hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan sabda-Mu. Bantulah kami agar melalui bacaan harian hari ini, kami semakin sadar akan kelemahan kami dan tidak terjebak dalam kesalehan yang hanya tampak di luarnya saja. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami mendengarkan sabda-Mu dengan hati terbuka, serta melaksanakan kehendak-Mu dalam ketulusan dan kerendahan hati. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 2, ayat 9 sampai dengan ayat 13. Saudara-saudara, kalian tentu masih ingat akan usaha dan jerih payah kami. Sebab kami bekerja siang malam agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antaramu. Di samping itu, kami pun memberitakan Injil Allah kepada kalian. Kalianlah saksinya. Demikian pula Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kalian yang telah menjadi percaya. Kalian tahu betapa kami telah menasihati kalian dan menguatkan hatimu masing-masing seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya, dan betapa kami telah meminta dengan sangat agar kalian hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kalian ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Karena itulah kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kalian telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami itu telah kalian terima bukan sebagai kata-kata manusia, melainkan sebagai sabda Allah. Sebab memang demikian. Dan sabda Allah itu bekerja giat di dalam diri kalian yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau ada di situ. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut,
Di sana pun tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sempurnakanlah cinta kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 23, ayat 27 sampai dengan 32. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian pula kalian. Dari sebelah luar nampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah sabda Tuhan. Allah melihat hati, bukan penampilan luar. Renungan dibawakan oleh Katarina Sugiyarti. Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus dengan tegas menegur orang-orang Farisi karena hidup mereka penuh kemunafikan. Mereka tampak saleh di luar, rajin berdoa, mengajar, dan menekankan hukum Taurat. Tetapi hati mereka jauh dari Allah, penuh kesombongan, iri, dan kepentingan diri sendiri. Perumpamaan kuburan yang dilabur putih adalah gambaran yang kuat, tampak indah dari luar,
tetapi menyimpan kebusukan di dalamnya. Inilah bahaya rohani yang bisa juga terjadi pada kita. Kita bisa terlihat religius, rajin ke gereja, aktif dalam pelayanan, tetapi hati kita belum sungguh mengasihi Tuhan dan sesama. Kita bisa lebih sibuk menjaga penampilan rohani daripada bertumbuh dalam ketulusan iman. Kita bisa mudah menilai orang lain, tetapi sulit melihat kelemahan diri sendiri. Yesus mengingatkan bahwa Allah melihat hati, bukan penampilan luar. Yang penting bukan sekedar apa yang orang lain lihat, tetapi hubungan batin yang jujur dengan Tuhan. Hari ini kita diajak untuk melakukan pemeriksaan batin. Apakah aku lebih peduli pada penilaian manusia daripada penilaian Allah? Atau apakah imanku benar-benar tumbuh dalam kasih atau hanya berhenti pada rutinitas lahiriah? Atau juga apakah ada bagian dari hidupku yang masih kuburan putih, indah di luar tetapi kosong di dalam? Tuhan tidak meminta kesempurnaan lahiriah, melainkan hati yang jujur dan rendah hati. Saat kita mau membuka diri, mengakui kelemahan, dan bertobat, kasih Allah akan memurnikan hati kita, sehingga hidup kita sungguh menjadi kesaksian nyata, bukan sekedar tampilan kosong. Marilah kita hidup beriman, bukan soal topeng kesalehan, melainkan soal ketulusan hati. Allah memandang bukan apa yang tampak, melainkan hati yang sederhana, jujur, dan penuh kasih. Damai sejahtera bagimu, kita semua disayang Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau telah menegur orang Farisi yang hanya mementingkan penampilan luar. Kami mohon, sucikanlah hati kami agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Jadikan kami murid-Mu yang setia, yang tidak hanya pandai berbicara tentang iman, tetapi juga sungguh melakukan dalam kasih kepada sesama. Bimbinglah kami agar semakin hari semakin serupa dengan Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.